Selamat malam, Pak. Assalamualaikum, Pak. Selamat malam. Halo, telat kau masuknya. Dari tadi Enggak, Pak. Udah dari tadi, Pak. saya on time saya masuk jam Tadi saja saya kira bilang ada jam malam, Pak, 7. gitu. Ah, Tadi saya kan bilang, Pak, jam 7 lewat 7. Selamat malam, Pak, gitu. apa? Saya bilang selamat malam, Pak. Iya, kamu masuk jadi 7.12 kamu baru masuk joinnya 7.12. Saya kalau lihat jamnya baru masuk lama saya nungguin tuh. Lama saya nungguinnya. Kamu lihat nanti video nanti, lihat aja video nanti. Kamu masuk jam berapa itu? Ada video Iya, nanti. Pak. Iya. Jangan kamu bohong deh, tuh masih bohong juga kamu ya. Belum berubah. Kamu udah bayar tuh uang SP kelas khusus udah bayar belum? Baru saya cicil, Pak, kelas khususnya. Dicicil? Iya, Pak, kan kata Bu Nova bisa dicicil. Yang penting selama 1 semester itu selesai. Enggak, soalnya absen kamu nggak bisa dibuat. Kamu belum lunas soalnya. Absen Kenapa, itu Pak? absensi kamu di itu nggak bisa dibuat kan kada absen mau disiapkan. Nggak bisa dibuat sama si Wulan. Karena katanya kamu belum lunas nih. Iya kan kemarin Bu Nova juga ngubungin saya, Pak. Katanya nanti mau dibikinin Zoom saya sama bagian keuangan Terus, untuk ngebahas. Karena kan kemarin kan, jadi Bu Dewi itu sempat hubungi saya, Pak. Katanya disuruh ke kampus untuk bahas soal kelas khusus. Terus kan nah, saya tanya ke Bu Nova, ini kan kelas khususnya udah mulai. Jadi saya nggak perlu ke kampus ya, Bu. Terus ternyata saya disuruh ke kampus itu bukan untuk bahas kelas khusus. Bu Dewi salah info ke saya. Ternyata mau bahas ke bagian keuangan. Waktu itu kan juga pernah Pak saya di telepon bertiga sama Mas Yandi sama Bapak ini siapa kamu, tuh yang kamu belum lunasi lah. belum Pak saya cicil. Saya kalau lunas nggak bisa kan saya udah bilang sama Bu Nova dari awal. Bu kalau untuk lunas langsung saya sepertinya belum bisa. Tapi Nah, kalau untuk cicil saya bisa. udah kamu Terus Bu cicil belum? Nova, Udah kamu cicil? udah Pak saya cicil. Ini minggu ini mau saya cicil lagi. Oh itu. Iya Pak kalau ada uang juga saya cicil kok Pak Iya, nggak iya, saya lama-lamain. iya, iya. Ya, saya tipu lagi ya. Iya Pak. Ya, bentar dia lagi azan bentar ya. Lagi Iya Pak azan. baik.
Kita mulai ya. Baik, Jadi Pak. kita bahasnya risiko kredit ya. Risiko kredit itu muncul ke apa akan muncul kalau sebenarnya kita di bank itu menghasilkan kredit kepada nasabah ya. Jadi potensi kemungkinan nasabah itu tidak bayar ya, tidak bayar pokok dan bunga, maka itu disebut dengan kredit itu dari risiko ya. Kapan kredit itu berisiko kalau pokok dan bunga ada sebagian yang dibayar atau dibayar ya. Gitu. Gitu. Nah, jadi nanti menjelaskan ada kualitas kredit sama jenis loan. Menjelaskan perhitungan return on loan. Perhitungan return on loan itu gimana ya? Kemudian menjelaskan berbagai model yang digunakan dalam pengukuran kredit risk individu. Ya. Jadi kualitas dan jenis loan, tingkat pengembalian loan, berbagai model pengukuran default kredit risk dari individual loan. Keempat harap ya. Jadi kualitas kredit yang buruk itu kalau ada di indikator lah rasio non-performing loan terhadap loan. Jadi kalau bahasa Indonesianya kredit yang bermasalah, total kredit bermasalah pagunya itu berapa jumlah kredit bermasalah pagunya dibagi total kredit yang diberikan kepada debitur kan. Jadi kalau di bank A itu total kredit yang diberikan saldonya lah totalnya ya bisa 1 triliun. Dan 1 triliun itu 100 miliar bermasalah. Berarti NPL-nya 100 miliar dibagi 1 triliun. Berarti 10%, 0,1 itu NPL-nya. Jadi NPL itu kalau dia bad, kalau makin tinggi NPL-nya, maka eh, akan terjadi insolven, nggak mampu membayar kewajiban jangka panjang. Kemudian dengan capital and network yang mempengaruhi prospek growth dan ability to compete dengan domestik lainnya dan international financial institution, lembaga keuangan lainnya. Itu juga akan mengalami dampak juga proses pertumbuhan kemampuan untuk bersaing dengan lembaga keuangan baik dalam negeri luar negeri dia juga pengaruhnya. Kalau bank itu kalau NPL-nya tinggi kan nggak bisa ngapain karena otomatis likuiditas terganggu. Dan juga eh, dengan kapital itu maksudnya modal yang apa dana pihak ketiga yang berlebih ya. Ya, artinya yang ditarik itu lebih rendah pada yang ditabung itu kan menurun ya, menurun. Kalau tiba bersih juga turun. Ya. Di kasus krisis moneter tahun 97 ya, kan 2000 banyak NPL bank itu tinggi. Gitu, NPL-nya. Dan selama awal hingga pertengahan 90-an ada peningkatan NPL pada bank besar yang kualitas kredit secara keseluruhan. Nah, ini di kasus di Amerika. Bagi keprihatinan kualitas 90-an atas pertumbuhan kredit mobil. Oh, di Indonesia, ini para Indonesia. Juga kredit mobil di 90-an juga pertumbuhan tinggi karena waktu itu tanpa uang muka bisa dapat eh, beli mobil secara kredit, ya. Beli motor secara kredit. Di banyak macet, macet. Nah, sekarang mulai lagi longgar nih. Ada beberapa dealer menawarkan uang muka nol, tapi nggak banyak sih. Ya. Terus lagi kasus Enron, ya. Contoh kredit bermasalah yang NPL-nya tinggi. Ya. Nah, seterusnya ya. Nah, apa itu kualitas dan jenis kredit ini? Jadi kalau sudah lihat pengertian dari kredit itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 94, itu kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak manajemen untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Ya. Nah, jenis kredit itu berdasarkan penggunaan kredit ada kredit berdasarkan sifat yang gunanya dapat dikategorikan seperti
kredit konsumtif, kredit produktif ya. Kemudian kalau produktif kan tujuan untuk apa eh, apa yang tujuan untuk memenuhi kebutuhan kredit berdasarkan sifat kegunaan dibedakan menjadi tiga jenis: kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumtif ya. Misalkan jangka waktu ada kredit jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Kalau dari cara pembayarannya ada kredit akseptasi, kredit penjual, kredit pembeli. Tapi yang lazim kredit ini disebut dengan penggunaan kredit si nomor satu itu, kredit modal kerja, kredit investasi, kredit konsumtif ya. Jarang yang kredit itu berdasarkan sektor perekonomian, kan nggak kenal kredit pertanian, kredit perindustrian, kredit pertambangan. Yang kenal cuma kredit KMK sama KI. Jadi semua fasilitas kredit itu dibagi KMK, KI, dan kredit konsumtif gitu aja. Untuk masyarakatnya. Itu jaminan ada jaminan orang, fisik, ada barang dan dokumen. Ada juga cara penarikan dan pelunasan ini kredit yang sifatnya regular koran untuk kredit berjangka. Jadi kredit mulai kerja diberikan, tapi debit itu bisa ditarik hari ini, besok dimasukkan lagi duitnya kayak giro ya. Seperti itu. Bagi kita butuh return online ya. Return online itu return online di sisi bank itu. Kalau dia kasih kredit berapa total return yang dari kredit itu. Tidak hanya suku bunga ya, macam-macam. Jadi didasarkan pada peningkatan return on asset approach ya. Jadi return asset itu seluruh pendapatan yang diperoleh oleh bank terkait dengan pemberian kredit itu. Jadi beberapa faktor yang mempengaruhi return on loan itu pertama tingkat bunga pinjaman, terus margin fee yang terkait dengan pinjaman, credit risk premium dari pinjaman tersebut, dan collateral, backing of the loan. Kemudian juga dalam bentuk non-price lainnya seperti compensating, balance, dan reserve equipment. Nah, ini penentuan interest rate loan. Ya. Misalnya base lending rate itu yang di cost of fund ya. Itu base rate itu lah 12%. Ya. Tambah credit risk premium 2%. Margin. Maka interest rate of loan itulah 12%, bukan 12%. Cost of fund tambah margin ini. Ya. Margin itu masuk juga dalamnya ada risiko dan sebagainya. Kemudian ada tiga kategori fee base terkait dengan loan. Ya. Ini. Pertama, fee base terkait dengan proses pinjaman, misalnya profesi kredit ya, fee base. Itu compensating balance equipment B, simbolnya B. Jadi compensating balance itu equipment itulah jumlah saldo yang tidak boleh ditarik oleh nasabah atau oleh debitur. Itu kan kita bicara kredit. Dikasih pinjam kredit modal kerja apa 1 M, terabang 100 juta boleh tarik. Jadi saldo kreditnya berapa? 1 M dikurang 100 juta. Boleh. Kalau dia 1 M, dia boleh tarik mungkin sekitar 10 juta gitu. Makanya apa kesimpulan itu 10 juta bagi 1 M, di 1% boleh tarik. Yang kedua adalah basic recruitment, cadangan diperlukan sesuai ketentuan Bank Indonesia. Itu kan basic recruitment itu rumusnya apa total ya, P3 itu ada ketiga dibagi dengan apa loan ya. Eh, sorry, loan deposit loan dibagi dengan dana P3 gitu, ya. Rumusnya LDR, loan to deposit ratio. Pinjaman dibagi dengan total apa dana P3. Sehingga return on loan itu dapat dihitung sebagai berikut. Satu tambah K itu, satu itu pokok, K itu apa returnnya. Jadi total return diperoleh kan, pengembalian satu tambah K. Itu sebenarnya satu tambah yang K ini nih, yang apa, yang pertama di fee base, VF fee base tambah base rate tambah margin.
ya dikali itu. Terus bagilah satu dikurang kapasitas timbalan di beta tadi kapasitas timbalan dikali satu kurang R. R itu reserve equipment. Reserve equipment di Indonesia berapa? Kapasitas itu 6%. LDR berapa LDR? Oh bukan. GWM nih GWM nih. Wajib minimum. R itu wajib minimum. Nah, bila nilai F dan B masing-masing sama dengan nol, ya. F dan B sama dengan nol, F dan B ini sama dengan nol, sama dengan nol, maka nanti ini dapatnya kan ini nol, ya. Terus B nya nol, berarti satu kan. Berarti biasanya tambah margin dapatnya. Jadi nol, ini satu, satu. Jadi satu tambah K, satu tambah kalau seandainya F dan B-nya masing-masing sama dengan nol. Apa, F itu apa, ini, P-base, 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 ya. P-base. Ya. P-base-nya nggak ada. Ya. P-base nggak ada, nol. Kemudian betanya Copy Stimulus nol. Ini tinggal BR tambah M. Jadi kalau sama BR tambah M. Kan, kalau di sini, BC tambah margin. Jadi return order loan yang dijadikan satu tambah K itu dalam kenyataannya berbeda dengan realisasinya. Bisa satu tambah K-nya eh, return order loan itu bisa satu tambah K bunga berapa? 10%, berarti kan 1,1 itu. Ternyata realisasi bisa 1,1,0, 1,3. Itu nggak bersama sekali. Gitu. Jadi seperti return dari loan itu dari pinjaman itu sama dengan probability satu tambahkan. Ya. Probability berapa? Satu tambahkan itu kan dana kembali kan. Jadi dibetul pinjam. Saya pinjamkan hitungan A 100 juta bunga 10%. Jadi kan saya terima akhir tahun kalau mau setahun 100 juta tambah eh, 100 juta tambah berapa? 10 juta ya karena 10%. Jadi 1,1 juta. Ini. Ini. Nah, berapa SPT returnnya? Probability-nya, probability kali satu tambahkan. Ya. Kalau uh, realisasinya sekian, maka nanti ada atau terakhir realisasi berapa. Ini contoh bagaimana kita menghitung return of the loan. Ya. Misal loan rate-nya 14%. Ya. Itu mulai dari base rate tambah margin. Base rate 15%, margin 2%. 2 tambah 2 berarti 14% itu loan rate. Kalau margin fee itulah sama dengan terkait dengan kalau kredit nggak ditarik maka si dibutuhkan denda. Ya. Polisi kredit atas loan lah 0,15% dari pinjaman profesi. Ya. Polisi yang bayarannya B persen. Bisa requirementnya 10% L. Dari depositnya. Maka itu dapat menghitung berapa apa return K itu. Return on loan-nya berapa. Jadi pertama F ditambah 0,0155 F ya, di, di base-nya tambah dengan 0,15 dari mana itu? Dari base rate 12%. Margin 2%. Itu menggambarkan nilai sesungguhnya. Lalu bagi dengan 1 tambah 0,010, 1 ya. Kurang 0,1. Mantuk. Dapatnya 15,52%. Buat saya perhatikan. Jadi loan rate berapa? 40%. 14%. Ternyata rate loan-nya 15,52%. Karena di dalam loan rate itu mempertimbangkan apa West England ya. Lalu mempertimbangkan apa Indonesia maju ya.
Ada dua model dalam pengukuran default rating, yaitu pertama qualitative model, yang kedua grade scoring model. Ya. Kalau qualitative model ya, itu ya, itu videomu nggak diluruskan ke saja kan ada lampu di atas itu, apa Nes? Luruskan aja, itu aja. Itu di bawah, itu. Lampunya silau itu. Gak ada tatakan itu tempat api, nggak ada tempat api itu. Nah, qualitative model, model yang digunakan dalam mengukur default risk. Default risk itu risiko kemungkinan pokok dan bunga tidak kembali. Ini melalui informasi kualitatif yang dikumpulkan dalam keuangan, seperti informasi pribadi, di peminjam, lihat file kreditnya, apakah dia pernah macet di bank lain. Dari bank sentral bentuk informasi bank. Misal ke BIB itu punya informasi bank terkait dengan perusahaan ini. Jadi kalau dipindah nggak itu. Itu kalau tim model ya. Jadi kalau dulu suatu di kredit, lu kerja di kredit di bank pemerintah, itu apa menghitung risiko kredit itu menggunakan kualitas modal. Ya. Yang kedua kredit scoring model. Kredit scoring model itu kalau di bank itu biasanya untuk kredit-kredit konsumsi ya, atau kredit untuk UKM ke scoring itu. Ya. Juga ada 5C, mulai itu 5C, karakter, capacity dan sebagainya. 5C itu nanti dinilai, ya, berapa skor gitu, ditotalkan. Ya. Itu juga seleksi itu lah, pertama menentukan secara angka faktor penting yang mempengaruhi default di situ ya. Jadi dikasih skor misalnya kalau untuk manajemen berapa, pilihan manajemen, kapasitas kolateralnya gimana, kapasiti gimana, ya. Sampai ke keuangan kan. Jadi skor total kan nanti ada ketentuan standar di bank itu kalau skor sekian apakah diterima atau tidak ya. Ya. Jadi ada dua tipe utama di credit scoring itu modelnya pertama ini kan linear probability model atau logit model. Yang kedua linear discriminant model ya. Kalau pertama seperti ini ya, menggunakan model ini. Ini untuk bisa memprediksi apakah bisa sampai ke bangkrut apa enggak. Pertama ZI itu Z-score perusahaan I ya. Berapa risiko perusahaan I. N itu lamanya itu prediksinya berapa tahun ya. Beta J X I J ya. Itu juga waktu ya. Sama error. Error juga pakai IJ juga tuh. IJ juga. Nah, beta itu menggambarkan interpretasi sebagai probabilitas default dari peminjam. Ya. P adalah probability repayment. Ya. Misalnya kalau case kredit 100%, kemungkinan gagal bayar probability-nya lah 30%. Berapa expected yang kembali? Satu dikurang 0,3 dapat 70%. Kemudian potensi naik terus saja.
Ini contoh, misalnya utang masa lalu diperoleh linear probability model yang ya. Ada dua variabel digunakan. Debt equity sama turnover asset. S bagi A itu adalah sales bagi aset bagi turnover asset. D itu debt, E itu equity. Ya. Misalnya kalau asumsi kalau debitur yang meminjam kredit di bank itu debt equity ratio 0,3. Kemudian apa eh, turnover aset ya 2. Misalnya turnover aset 42. Itu tambah 3 5.
Hmm. Aduh, ketiduran saya. Iya, Pak. Jadi dapat skor berapa ini? 0,5 kali ratio kan 0,3. Kemudian kalau proporsinya 2 kali. Jadi koefisien untuk ratio itu kan 0,5. Koefisien untuk aset 0,1. Kali dapat 0,35. 0,35. Ya. Yang kedua linear discriminant model yang ini yang dia menggunakan apa Atman apa Altman ya Altman. Jadi Altman ini menggunakan formulasi untuk menghitung z-score itu 1,2 koefisiennya kali x1. X1 itu working capital bagi total aset. Working capital itu sama dengan total aktif lancar. Ya. Kalau net working capital berarti total aktif lancar kurang total lancar. Ya. Bagi total aset. Nah, S2 itu retail earning per total aset ratio. Berapa persentase retail earning dibandingkan dengan total aset. Nah, S3 itu earning before interest and tax. Jadi laba sebelum bunga dan pajak. Kalau market value equity, berapa market value equity dari aset itu dibagi book value long term debt ratio. Ya. Jadi market harga pasar dari saham dibagi dengan dari bukunya. Itulah X dari S4. S5 sales total asset ratio. Itu turnover aset. Nah, kita lihat dari variable X1 sampai X5 itu yang paling besar, koefisien berapa? Itu X2 kan? S3, S3, 3,3. S3 itulah laba sebelum bunga dan pajak bagi total aset. Ya. Jadi kalau labanya tinggi ya, maka S, S2 itu juga akan tinggi. S apa? S3 akan tinggi. Sehingga potensi gagal itu berkurang. Karena probabilitas itu sumber utama dari kelas di perusahaan. Kalau sumber utama terganggu kan jadi macet ya. Kemudian investasi ya. Jadi investasi itu skor itu antara di bawah 1,8 sama di atas 1,8 ya. Jadi kalau misalnya contoh ini, contohnya eh, X1 0,2 ini diketahui ya. Kalau di soal mungkin dicari sini X1 berapa, X2 berapa, X3 berapa, X4 berapa, X5 berapa. Itu dapatnya. Nah, X3 minus itu karena rugi kan, rugi. Dan kemudian itu rugi. Itu minus rasio dari apa? eh, ini rasio S3 itu. Rasio eh, earning before interest rate, EBIT dibagi total aset rasio. Ya. Sehingga kita dapat berapa Z-nya ya. Dimasukkan angka tadi itu 0,2, X1 0,2 masukin, X2-nya X1 0,2, X2-nya 0. X3-nya minus 0,2 ya. Oke, jadi ya, kemudian kalau X3-nya X4 ya 0,1, X5-nya 2. Masukin nanti Z 1,2 kali 0,2 berapa? Dapatnya 0,4. 0,4 kali 0 dapat 0. 3,3 kali 0,2 dapat 0,66. 0,6 kali 0,1 dapatnya 0,6. Kemudian 1 dikali 2 dapat 2. Gizi 108. 108 berarti apa? Gizi itu berada di bawah 181. Di bawah 181 apa ini? Di bawah 181 maka punya potensi kemungkinan default gagal bayar. Ya, kalau di bawah 181. Di atas enggak. Jadi ini dapatnya berapa? Dapatnya lah 1,64. 1,64. Berarti kan ini potensi untuk gagal bayar. Default tinggi. Problem diskriminasi itu apa problem? Pertama, pelaku peminjam dikelompokkan secara ekstrim, yaitu default dan non default. Padahal ada pelaku itu yang, padahal juga debitur itu yang apa, yang ini kan gray area. Ya. Bisa dia nggak gagal, gagal nggak,
gagal tidak, tidak gagal tidak juga. Nah, di tengah. Di sini kan di ekstrim 1,86. Di bawah, di bawah 1,86 berarti dia potensi bangkrut lebih tinggi. Di atas 1,86 potensi bangkrutnya rendah. Dan ini perlu mengadakan faktor kualitatif dalam menilai keputusan default, non default. Karena banyak faktor lain yang kualitatif juga mempengaruhi default dan tidak default. Seperti dimensi manajemen, ya. Kemudian karakternya juga termasuk. Jadi dalam diskriminasi analisis itu, data bisa digunakan untuk membangun model ini. Untuk model ini digunakan atau relevan untuk perusahaan besar. Namun kadang juga digunakan perusahaan kecil. Perusahaan besar bisa, karena itu model itu adalah untuk perusahaan besar. Perusahaan besar kita bisa ada PTA mau minjam ke bank. Jadi dites apakah probability diskriminasi analisis apakah rasio dari 1,8 itu di atas 1,8 skor sisi skornya itu. Ya. Kalau di bawah 1,8 berarti potensi bangkrut tinggi. Jadi hitam putih ya, nggak ada yang di tengah itu nggak ada. Jadi ada beberapa model yang digunakan untuk report risk. Ya. Sama mortality approach, kedua RAROC. Ya. Dua bisa model. Semua model mungkin hanya saya jelaskan secara kualitatif. Ya. Ya. Mortality rate itu tingkat apa tingkat kemungkinan gagal bayar. Ya. Mortality rate itu kan eh, dari bond itu ada bond yang tidak hidup sama sekali. Ya. Bond itu debitnya macet, ya, bangkrut, sehingga kita minta pengembalian dengan siapa. Gitu. Rumusnya total value of bond yang gagal dalam tahun pertama ya dibagi total value bond outstanding. Berapa nilai obligasi outstanding semuanya. Jadi sama mortality rate itu berapa persentase dari kredit macet ya, dibagi dengan total kredit yang diberikan. Itu sama gitu. Ya. Atau MR2 itu total value of bond default dalam 2 tahun. Itu setahun nih. Kalau ini dalam 2 tahun terakhir. Ya. Yang kedua, rarok model. Model. Model populer yang digunakan nanti dalam kalkulasi untuk menghitung kredit risk berdasarkan pada data pasar rarok. Ya. Jadi rarok itu sama return on equity tapi yang sudah menjust dengan risiko, risk adjustednya. Jadi rarok itu risk adjusted dari ROE. Ya. Jadi kalau bagaimana kita menilai apakah calon debitur itu layak tidak diberikan kredit. Tidak ada skor aroknya. Kalau skor aroknya itu lebih tinggi dari ROE, maka di ROE ya, maka dikatakan prospek dia. Tapi kalau rarok itu di atas apa, eh, eh, di bawah ROE maka nggak disetujui. Misalnya ROE-nya 5%, tapi raroknya dapat apa 0,3%, berarti nggak itu nggak bisa terima. Karena raroknya di bawah ROE-nya. Nah, ini kita melihat tingkat distribusi dari apa gagal bayar itu. Gagal bayar itu sama kayak error nih. Gagal bayar sama error. Nah, kalau dikatakan berapa apa lazy-nya kalau gagal bayarnya lebih dari 1%, 4% dan seterusnya. Yang lazim itu gagal bayar menggunakan satu ini. Ya. Itu hitung apa probability itu ya. Itu satu berapa? 196 ya. Nanti lihat sini. Hmm. Hmm. Itu. Itu terlalunya. Biasanya bila evaluasi kredit risk down dari fitur A triple E diperkirakan loan risknya dengan asumsi current average levelnya R ya.
Maka penurunan nilai kredit itu sama dengan minus durasi loan itu kali pagu loan yang mau pinjam ya, dikali dengan persentase perubahan rate ya. Perubahan rate dibagi dengan satu tambah R. R itu bukan perubahan ya, yang R awal. Soalnya R-nya awalnya hubungan kreditnya 10% ya. Berarti kan R itu satu tambah R berarti 1,1%. Nah, kalau seandainya berubah apa? Kalau berubahnya 1% berarti 0,1 ya, 0,1 gambar ya. Sehingga delta L itu ya, berapa dikalikan kredit sekarang, turunan di kredit berapa selama setahun itu. Itu turunannya lah minus 2,27 kali sejuta pagunya dikali rasio perubahan rate dibandingkan satu tambah R. Ya. Kalau 10% pas 1% tambah satu ini 1,1. Ya. R itu kalau seandainya R berapa? 10%. Ya. Berapa? 10%. Ya. Sehingga di nominal loan itu 1 juta, tapi kemungkinan di akhir tahun akan turun sebesar 7.000. Berapa nilai jadi? 1 juta kurang dari 7.000 ya. Itu menentukan apakah loan memberikan nilai. Ya. Maka estimate loan risknya adalah dibandingkan terhadap loan income. Spread di atas cost of fund plus fee dari loan. Ya. Ini misalnya proyeksi eh, setahun spread plus fee ya. Spread tambah fee. Ini spreadnya misalnya 0,2% ya. Dikali nominalnya, nilai utangnya sejuta empat 2.000. Kemudian fee-nya lah 0,1% kali sejuta empat 1.000. Jadi total apa? Total income-nya 3.000. Berapa raroknya? Kalau dibagi loan risk jadi capital ratio. Misal risiko mana? Yang risiko itu turun nilai itu 7.000 ini risiko nih. Setahun nilainya turun 27.000. Itu lima risikonya. Jadi 3.000 dibagi 7.000 dapat 11,1%. Itu dapatnya. Ya. Nanti angka 11,1% dibandingkan dengan ROE-nya. Kalau ROE-nya 10% berarti ini kreditnya layak diberikan. Jadi kalau ROE-nya 12% berarti tolak nih karena di bawah ROE kan. Ini macam itu. Ya. Ini misalnya expected income adalah 0,3 sen expected income ya. Dan atau 0,33. Dan 99% historik kalau ekstrim di rate bagi debitur pinjaman di sini. Ya. Adalah 4%. Ya, 4%. Ya. Dikali dengan itu 0,8 ya, proporsi pinjaman dolar DP ini tidak dapat ditangkap kembali, yang berisiko yang tidak bisa ditarik kembali ya, ya. Sehingga taruhnya lah 0,003 bagi 1 bagi 0,04 kali 0,8 gitu. Karena defaultnya 4%, 4%, 4 kali 0,8 ya. Kita taruhnya 0,375%. Kalau ROE-nya ada sekitar 10% berarti diterima kredit. Jadi kalau ROE-nya ada 40% nggak terima. Ya, hmm. Sebentar, berhenti dulu, sebentar, sebentar. Yang ketiga itu option model. Option model. Sebentar, ya, ini option model ya.
Jadi option model itu salah satu apa digunakan oleh pertama kali oleh eh, KMV Corporation yang nama Credit Monitoring Model. Jadi lembaga keuangan ini menggunakan model KMV itu untuk menentukan expected default risk yang besar ini. Ya. Ini contoh menggunakan option model ini untuk melihat potensi gagal bayar dari debitur itu. Ya. Dari sisi peminjam ya, off from loan ya. Di sisi peminjam itu eh, pay off dari sisi pinjam ya, dari loan itu. Di peminjam itu kalau seandainya apa ini tidak ke sini beta. Jadi kalau nilai debt itu turun jadi min S ya. Nah ini jadi selama kalau di A1 bawah satu stabil. Jadi begitu berarti debtnya dia akan naik ya, naik. Ini ya. Penjelasannya jika investasi memburuk sehingga nilai asetnya di A1 ya. A1 ini ya. Ini aset memburuk ini. A1 ya. Jadi turun. Jadi tadinya debtnya 10 jadi sekarang 3 nih. Ya. Sehingga bagi bank itu, bagi debiturnya ya, dia menggunakan biaya provisi kan, min S itu. Ya. Initial equity investment in the firm S itu. Ya. Jadi hasilnya A1, maka liability stockholder, pemilik perusahaan akan mendefault hutang perusahaan. Kerugian derita hanya sebatas S saja ini. S ini kerugian. Ya. Jika kondisi perusahaan membaik, nilai asetnya misalnya A2, A2, A2 nih. Ya. Maka stockholder dari perusahaan itu akan membayar hutangnya. Ya. Yang berhutang. Tapi kalau nilai aset itu di bawah B ini bisa A1, maka cenderung dia memacetkan kredit itu. Karena nggak ada gunanya kan kalau nggak dimacetkan ya. Dimacetkan ya ngapain dia harus bayar? Itu nilai aset dari yang sebut dari pinjaman itu udah di bawah utang. Misalnya saya berutang 1 juta ya. Ternyata harga pasar aset saya kan 1 juta, saya beli tanah, saya beli mobil 1 juta. Kemudian eh, nilai turun nih, ya, jadi 500.000. Maka saya cenderung tidak membayar angsuran. Ya. Kenapa? Nilai udah kecil, ya. Saya bayar rugi. Ya. Jadi macetkan aja. Jadi saya rugi sebesar min S. Ya. Tapi kalau seandainya apa nilai di atas beta debt, ya, kapan saya agak mengatakan bahwasanya dijual apa nggak dijual sama aja. Bayar itu nggak bayar sama aja. Nah, ini titik pertemuan ini. Ya cuma A2 ini di sini. Di atas A2 nanti di sini nih. Ya. Jadi kalau saya bayar ya nanti maka nilai itu kan naik terus tuh. Itu. Kalau dari sisi apa dari sisi ini masih itu. Ya. Jika prestasi yang buruk sehingga nilai itu naik itu kan itu artinya sendiri. Yang kedua di sisi debt holder ya, pegang hutangnya. Jadi kalau seandainya nilai aset itu di bawah hutang ya, maka dia mengalami keuntungan ordernya sebesar sampai B. Tapi kalau di segi peminjam ya, peminjam atau di segi bank ya, di segi bank. Jadi kalau dia asetnya itu di bawah hutang, maka dia akan rugi itu, menurunkan apa? Menurunkan pendapatan dia. Tapi kalau di atas hutang, maka income bagi bank itu stabil kan, karena kan kalau 10%, walaupun nggak mungkin naik dari 10%, ya, kalau hubungannya segitu ya terimanya, maka payoff sebenarnya stagnan. Ini terangnya. Jadi jumlah maksimum yang diterima oleh lembaga keuangan nih, kalau seandainya hasilnya di atas utang, nah masuk ini datanya. Tapi kalau seandainya di sebuah beta, kemudian sini ya masih dapat
dapat hasilnya, tapi sampai batas maksimum saya bisa rekam. Ya, oke. Oke. Nah, itu aja saya sampaikan. Jadi mode option mode ini itu cara pikir dari option mode ini dipakai untuk menilai default list. Kira pertanyaan sampai sini si Pak Ernest. Cukup jelas sih Pak, nanti saya coba baca lagi kayak kemarin Pak. Ya, mau saya ngantuk nih. Ya. Iya Pak, nggak apa-apa istirahat aja Pak. Nanti gue baca ya. Iya baik Pak. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya udah ngomong ke Baulan supaya tolong bikin absennya. Tidak boleh. Sebentar saya lihat ini. Iya nanti besok saya WA Bu Ya, Nova sebenarnya lagi deh nggak bisa Pak. isi absen kamu nih, Langsung. isi absen. Bukti Iya saya Pak. hadir nggak? Bukti saya hadir ngajar kamu nggak ada. Ya nanti biar saya dibikin Zoom lagi Pak Ya, sama bagian keuangan. Soalnya kan saya kalau izin mendadak ke kantor itu nggak bisa Pak. ini kata Baulan rasanya cicilan, tapi ada masalah tuh yang salah. Itu kenapa? Kita tanya urusan ke Baulan ya. Oke siap Pak. Pak Ulan kok saya nggak ada absennya ya? Iya baik. Kalau ada Terima absen kasih. berarti kan kuliahnya ilegal kan? Iya. Nanti abis ini saya coba cek Mbak Wulan deh Pak. Kalau absen itu kamu saya nilai kamu, saya masukin nilai kamu nanti gimana? Masukin nilainya. Iya Pak, betul. Kamu nggak terdaftar untuk kuliah ini ya. Iya, betul Pak. Jadi tolong nanti dulu ke Mbak Ulan ya. Iya baik Pak. Ya. Tapi kalau nggak ada lagi pertanyaan kalau nggak ada saya tutup sampai sini ya. Ya, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Sampai ketemu ya. Besok hari apa? Hari Rabu ya. Hari Rabu Pak, betul. Rabu sampai ketemu lagi. Iya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama.